Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rizky Putri dengan NPM 22742010011632 akan menjelaskan mengenai hak perempuan dalam hukum Islam terhadap analisis keseimbangan gender untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum Islam. Dalam gender, pada awalnya berarti jenis kelamin secara etimologi. Namun dalam terminologi modern, gender adalah konsep kultural yang mencakup perbedaan peran, perilaku, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep ini bukan berasal dari barat, tetapi dari konstruksi linguistik dalam berbagai bahasa yang memberikan perbedaan jenis kelamin. Gender tidak hanya mencakup perbedaan biologis, tetapi lebih pada peran sosial yang dikonstruksikan oleh budaya. Penting untuk memahami perbedaan antara gender dan jenis kelamin karena seringkali terjadi kesalahpahaman. Kesalahan ini dapat mempengaruhi hubungan gender dan menciptakan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Keadilan gender bukanlah usaha perempuan untuk menyaingi laki-laki, tetapi untuk mendapatkan perilaku adil baik untuk perempuan maupun laki-laki. Pelanggangan tradisi dan budaya patriarki. Pola budaya dan tradisi patriarki yang menguntungkan laki-laki merupakan hasil dari politik antropologi. Pola ini telah berakar dalam masyarakat dan dianggap sebagai kodrat yang sudah ditentukan. Kuatnya relasi kekuasaan menyebabkan ketimpangan peran gender, di mana perempuan dianggap kurang produktif dan lebih cocok untuk peran domestik, sementara laki-laki untuk peran publik. Awal sejarah Islam mencatat kemerdekaan perempuan dan prestasi gemilang mereka, tetapi perkembangan Islam di pusat-pusat kerajaan yang bercorak misoginis serta pengaruh budaya patriarki lokal menyebabkan perubahan tersebut. Kodifikasi kitab-kitab Islam juga dipengaruhi oleh budaya patriarki, menyebabkan pembatasan ruang gerak perempuan. Keadilan gender dalam Islam yang pertama yakni perkawinan. Al-Quran menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab dan nilai amal perbuatan. Islam menganjurkan perkawinan untuk menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan status perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki hak dalam harta, perkawinan, warisan, dan juga perceraian, serta hak untuk memiliki hasil pekerjaan mereka. Yang kedua yakni keluarga. Hubungan gender dalam keluarga harus didasarkan pada prinsip persamaan, keseimbangan, dan keadilan. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suasana persamaan dan persatuan tanpa paksaan atau kekerasan. Yang ketiga yakni kesaksian. Islam mengakui manusia sebagai makhluk yang setara. Kontroversi terjadi terkait kesaksian perempuan dengan beberapa pandangan yang menganggap perempuan lebih rentan membuat kesalahan karena pengetahuan mereka yang dianggap lebih sedikit. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status laki-laki dan perempuan, namun realitas menunjukkan bahwa banyak perempuan memiliki kecerdasan dan kemampuan yang setara atau lebih baik dari laki-laki dalam bidang tertentu. Hak-hak perempuan dalam Islam berdasarkan pengelompokan Fatimah Umar Nasif. Hak-hak perempuan dalam Islam mencakup aspek keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hal keagamaan, Islam memberikan kesetaraan hak kepada perempuan dalam beribadah dan menunaikan kewajiban agama. Ayat-ayat Al-Quran menegaskan bahwa perintah, peringatan, dan janji-janji Allah berlaku sama untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks hak sosial, Islam melarang penindasan terhadap perempuan dan mengajarkan prinsip keadilan terhadap seluruh umat manusia. Hak-hak perempuan untuk beraktivitas, bekerja, dan menjalankan profesi diakui sebagai kontribusi bermanfaat bagi masyarakat, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hak politik perempuan diakui dalam Islam mencerminkan status mereka yang bermartabat dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan politik. Perempuan memiliki hak untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, dan berpartisipasi dalam musyawarah untuk memecahkan berbagai urusan umat Islam. Islam juga memberikan perempuan tanggung jawab politik seperti berhijrah, berbaiat, dan ikut peduli terhadap masa depan politik negara.
Dalam aspek ekonomi, perempuan dalam Islam memiliki hak-hak ekonomi yang setara dengan laki-laki. Mereka memiliki hak untuk memiliki harta bergerak, real estate, dan lahan pertanian. Hukum Islam menetapkan bahwa hak-hak ekonomi ini berlaku tanpa pengecualian selama memenuhi syarat tertentu. Menurut Asghar Ali Engineer, seperti yang telah diketahui bahwa pernikahan dalam agama Islam merupakan sebuah perjanjian kontrak antara laki-laki dan perempuan dan dari keduanya berdiri sederajat. Artinya, bahwa laki-laki tidak memiliki hak di atas perempuan, begitupun perempuan tidak memiliki hak di atas laki-laki. Seorang perempuan memiliki hak untuk melakukan perjanjian ini sebebasnya dan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ia pun memiliki hak untuk bercerai apabila perlakuan suami tidak adil untuknya. Salah satunya ialah suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri dan tidak terima dengan perlakuan tersebut, maka dari itu perempuan dapat menggunakan haknya untuk menuntut perceraian. Menurut Asghar Ali, tidak ada aturan dan agama yang memberikan hak seperti di atas kepada perempuan selain agama Islam. Kemudian menurut Asghar Ali, yakni hak untuk mendapatkan biaya hidup. Hak untuk mendapatkan biaya hidup sebagai istri dan hak untuk mendapatkan biaya hidup setelah bercerai. Dalam konteks hak untuk mendapatkan biaya hidup sebagai istri, Al-Quran menyatakan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, namun hal ini tidak memberatkan laki-laki untuk menikahi, tetapi lebih pada kewajiban memberikan nafkah jika istri bersedia hidup dengan suami. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.